Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Argia Bahtiar sebagai moderator pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang fungsi sensor pengalaman pada manusia. Akan memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari Ahmad Badi, Nabila Rahma, Nur Ivan, dan Yuni Indriastuti Permatasari. Terima kasih banyak kepada Ibu Niken yang telah meluangkan waktunya. Dari kelompok 1, inilah presentasi dari kami. Mari kita masuk pada materi pada hari ini tentang fungsi dan sensor pengalaman manusia. Memori manusia, sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan manusia. Seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi. Memori manusia berisi pengetahuan dari urutan perilaku. Memungkinkan seorang melakukan tindakan yang berulang menggunakan bahasa atau menggunakan informasi yang baru diterima melalui indranya. Yang diterima melalui indranya mengidentifikasi dengan menggunakan informasi yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Ya, baik teman-teman, mari kita lanjutkan presentasinya. Kali ini bersama saya Nur Ivan, saya akan membacakan slide yang ketiga dan keempat. Ya, sesuai dengan bahasan kita kali ini ya teman-teman, yaitu fungsi sensor pengalaman manusia. Yang namanya pengalaman tidak lepas dari ingatan atau memori. Nah, di slide ketiga kami membahas memori. Di situ tertulis teman-teman bisa membacanya ya. Dan saya akan bacakan. Sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan, seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi. Memori manusia berisi pengetahuan dari urutan perilaku. Nah, memori ini memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang berulang menggunakan informasi yang baru diterima indranya yang pernah didapat dari pengalamannya masa lalu. Jadi teman-teman, seseorang nih akan merespon suatu hal tuh berdasarkan pengalaman masa lalunya. Jika dia nih punya pengalaman buruk pada suatu hal itu, mungkin ia akan takut atau trauma gitu. Ada kan orang yang trauma akan suatu hal gitu ya. Jadi dia setiap ketemu hal itu dia takut atau menghindar. Ya, kira-kira seperti itulah peran memori kepada sensor pengalaman manusia. Nah, selanjutnya mari kita beranjak ke slide selanjutnya. Kami akan membahas tentang jiwa. Manusia merupakan makhluk yang berjiwa dan telah banyak kajian tentang hal ini, kajian tentang kejiwaan manusia atau yang biasa disebut dengan psikologi. Kehidupan kejiwaan manusia itu direfleksikan dalam tingkah laku dan aktivitas manusia sehari-hari. Nah, jika kita sebagai manusia nih melakukan introspeksi diri atau bercermin pada diri nih, kita dapat menemukan bahwa dalam diri manusia ini akan senang melihat keindahan atau senang melihat sesuatu yang indah dan akan berpikir saat menghadapi masalah. Nah, semua hal itu menggambarkan kegiatan kejiwaan manusia. Kemampuan kejiwaan manusia sendiri dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi berhubungan dengan pengenalan, mengenali sesuatu atau mengetahui sesuatu. Emosi berhubungan dengan perasaan, bisa perasaan senang, bahagia, marah. Jadi emosi bukan sekedar marah ya, bisa perasaan apapun itu adalah merupakan bagian daripada emosi. Dan konasi yang berhubungan dengan kemampuan. Nah, walaupun dibagi ke dalam 3 golongan,
semuanya ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketiga hal ini adalah merupakan kesatuan yang utuh. Nah, di slide kita bisa baca bersama, yaitu walaupun tulisannya kecil di situ, dalam bahasa Yunani kejiwaan disebut dengan psik. Nah, itulah asal dari kata psikologi atau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Dan sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut soul jiwa, dan dalam bahasa Arab disebut nafs. Nah, nafs atau nafsu atau jiwa. Nah, hal itulah yang membedakan antara manusia dan makhluk lain. Bahkan dalam agama Islam, nafsu ini adalah merupakan pembeda manusia dengan malaikat, karena malaikat tidak memiliki nafsu gitu. Fungsi jiwa dalam psikologi. 1. Sebagai sumber kehidupan. 2. Mengatur unsur rasional dan irasional. 3. Memberi kehendak pada manusia. 4. Mengatur proses berpikir. 5. Memberi perasaan pada manusia. 6. Mengatur kesadaran sebagai manusia. 7. Menumbuhkan kepedulian pada orang lain. 8. Membantu beradaptasi. 9. Membuat perbedaan dengan makhluk lainnya. 10. Memberi rasa kemanusiaan. Pengamatan. Pengamatan adalah gejala mengenal benda-benda sekitar dengan mempergunakan alat indera. Sifat hidup dari suatu organ ialah sensitif terhadap dunia luar. Makin tinggi tingkat hidup organ itu, makin sempurna pula cara mereka beradaptasi dengan dunia sekitar. Ya, Yuni Indrasuti Permatasari ingin melanjutkan tentang pengamatan. Menurut Woodward 1957, mengamati adalah proses mengetahui lingkungan melalui indera. 2 langkah dalam pengamatan adalah perhatian dan persepsi. Selanjutnya oleh Woodward dikatakan, persepsi adalah proses objek dan objek fakta berdasarkan rangsangan dari objek yang mempengaruhi indera. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang menyebabkan kita mempunyai pengertian tentang situasi sekarang atas dasar pengalaman kita yang lalu. Sedangkan attention merupakan proses permulaan dari pengamatan. Selanjutnya, perhatian. Perhatian merupakan syarat psikologis dalam individu mengadakan persepsi, yang merupakan langkah persiapan, yaitu adanya kesediaan individu untuk mengadakan persepsi. Ditinjau dari segi timbulnya perhatian dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perhatian spontan. Perhatian yang timbul dengan cara spontan. Perhatian ini erat hubungannya dengan minat individu. Yang kedua, perhatian tidak spontan. Perhatian yang timbul dengan sengaja. Karena itu, harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Perasaan termasuk ke dalam gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, hanya saja corak dan tingkatannya tidak sama. Perasaan itu lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan atau perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain, meskipun terhadap hal yang sama. Lalu, perasaan juga bukan merupakan suatu gejala kejiwaan yang berdiri sendiri, tetapi bersangkut paut atau berhubungan erat dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Setelah itu, kita masuk ke dalam tanggapan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa manusia yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Tanggapan bisa disebut sebagai laten atau tersembunyi, atau yang biasa disebut belum terungkap, apabila tanggapan tersebut berada di bawah alam sadar manusia atau tanpa kita sadari. Sedangkan tanggapan bisa disebut sebagai aktual, yang berarti sungguh. Itu terjadi apabila tanggapan tersebut dilakukan secara kita sadari. Apabila tanggapan-tanggapan yang kita sadari itu langsung berpengaruh pada kehidupan kejiwaan, seperti berpikir, perasaan, dan pengenalan,
maka fungsi tanggapan tersebut dapat disebut sebagai fungsi primer. Seperti itu, sekian presentasi yang dapat kami lakukan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.